Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, mengenai isu ya, dari beberapa pertanyaan itu sebetulnya banyak. Salah satunya ada yang banyak orang yang goreng tentang Gus Arya, jelasin dong itu kenapa Sidikiyah udah Jumatan tapi kok sholat lohor lagi katanya. Karena seperti itu kan banyak ya, banyak orang yang berpersepsi negatif. Jadi ini sebetulnya bukan hak saya untuk menjelaskan karena ini bukan bidang saya. Tapi minimal ini pandangan saya yang mudah-mudahan ini bisa dimaklum ya. Jadi begini teman-teman ya. Sholat Jumat itu hukumnya fardu ain. Jadi bagi setiap orang Islam yang berakal atau balik ya, merdeka dan lainnya, sebagian ulama mengemukakan bahwa sholat Jumat adalah sholat duhur yang digasar. Sebagian yang lain mengemukakan sholat Jumat adalah sholat yang berdiri sendiri walaupun dilaksanakan di waktu duhur. Ya. Lalu ini ya, ada dari Syekh Wahban Zuhaili dalam kitab fikih Islami wa adilatuhu mengatakan bahwa sholat Jumat adalah bukan sholat duhur yang digasar, karena sholat duhur tidak mencukupi waktu sholat meskipun waktu sholat Jumat adalah waktu duhur dan dapat tergantikan dengan duhur. Akan tetapi sholat Jumat merupakan sholat tersendiri dan telah maklum bahwa sholat tersebut 2 rakaat. Pendapat ini berdasarkan dari perkataan perkataan Umar siapa gitu, bahwa sholat Jumat itu ada 2 rakaat sempurna tanpa meringkas sebagaimana sabda Nabi kalian Shallallahu Alaihi Wasallam tentunya, dan riwayat hadis Imam Ahmad, Nasai dan Ibnu Majah. Menurut Imam Nawawi dalam kitab Majmu bahwa kekuatan ma'al hadis itu adalah hadis hasan. Lalu bagaimana dengan praktik sholat duhur setelah sholat Jumat? Kan itu pertanyaannya. Ini menurut mazhab Syafi'i ya, yang menjadi rujukan kebanyakan orang Indonesia, bahwa i'adah atau duhur diperbolehkan dilakukan karena bilangan Jumat tidak terpenuhi dalam sebuah pemukiman. Pendapat ini didasarkan pada keterangan, kalau tidak salah, di kitab Fathul Mu'in ya. Penyampaian saya ya tadi menerangkan bahwa Imam Bulughuni ditanya dari penduduk desa mengenai jumlah atau bilangan sholat Jumat ya tidak mencapai 40 jamaah, apakah mereka melaksanakan sholat Jumat atau duhur ya. Beliau menjawab, yang saya pelajari itu ya, laksanakan sholat duhur. Pendapat ini menurut mazhab Syafi'i loh. Dan selain itu golongan ulama itu berpendapat untuk melaksanakan sholat Jumat. Namun pengarang kitab Fathul Mu'in menganjurkan kepada mazhab Syafi'i supaya mengikuti pendapat yang memperbolehkan sholat Jumat dengan bilangan di bawah jumlah 40 orang. Kemudian sholat duhur untuk ikhtiyat atau sikap kehati-hatian lah ya, untuk sikap kehati-hatian. Selain tidak terpenuhi jumlah jamaah atau i'adah, duhur menjadi wajib ketika dalam penyelenggaraan sholat Jumat terjadi lebih dari 1 Jumatan dalam sebuah daerah kecuali keadaan uzur, seperti terjadi permusuhan antara beberapa golongan di daerah tersebut dan terlalu banyak jumlah penduduk sehingga
masjid tidak dapat menampungnya. Ya, jadi begitu. Jadi karena jika dalam satu daerah terdapat lebih dari satu salat Jumat tanpa adanya uzur, maka yang sah adalah salat Jumat yang pertama yang disebut takbiratul ihram atau imamnya selesai lebih dulu. Sedangkan salat Jumat yang lain tidak sah. Maka konsekuensinya para jamaah salat Jumat yang lain wajib melaksanakan salat duhur, gitu loh. Jadi ketentuan yang saya jelaskan tadi ya berlaku jika di suatu daerah itu terdapat sebuah masjid yang lapang sehingga mampu menampung semua muslimin. Apabila dalam satu daerah itu tidak ada masjid yang lapang, maka diperbolehkan mengadakan sholat Jumat lebih dari satu masjid. Dalam keadaan seperti ini semua, sholat Jumat yang dilaksanakan sah. Ya. Terus dari seorang ulama mazhab Syafi'i yang juga menganut torekoh Naksabandiyah, ya, Syekh Muhammad Amin Al-Kurdi dalam kitab Tanwirul Qulub fi Muammalati Alamil Ghuyub, ya. Itu bisa dibuka di halaman 236 kalau tidak salah. Anda coba nanti cari sumbernya. Jadi jika ada banyak sholat Jumat karena ada hajat atau masjidnya sempit misalnya, maka semua sholat Jumat di desa itu sah. Baik takbiratul ihram, para imam sholat Jumat tersebut bersamaan atau berurutan. Kemudian disunahkan melaksanakan sholat duhur setelahnya untuk berhati-hati. Jadi demikian jawaban dari masnya ini, ya, dari saya. Semoga ini bermanfaat. Kebenarannya ya wallahu alam.